Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Corina Renata Hendra dengan NIM 2113419. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas UAS Juni 2023 Manajemen Keuangan 2. Untuk soal yang pertama, yaitu jelaskan kebijakan struktur modal dan pentingnya kebijakan struktur modal bagi perusahaan. Kebijakan struktur modal merujuk pada keputusan yang diambil oleh perusahaan mengenai komposisi pendanaan mereka, yaitu penggunaan utang dan ekuitas. Hal ini melibatkan pertimbangan tentang berapa banyak utang yang harus digunakan dan berapa banyak modal sendiri yang harus disertakan dalam struktur perusahaan. Pentingnya kebijakan struktur modal bagi perusahaan dapat dilihat dari beberapa aspek. Berikut, yang pertama, biaya modal, yang kedua, risiko keuangan, yang ketiga, fleksibilitas keuangan, yang keempat, nilai perusahaan. Namun, penting untuk diingat bahwa kebijakan struktur modal harus disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing perusahaan. Tidak ada kebijakan struktur modal yang tepat untuk semua perusahaan karena faktor-faktor seperti profil risiko, industri, kondisi pasar, dan tujuan jangka panjang perusahaan dapat berbeda-beda. Oleh karena itu, manajer keuangan harus melakukan analisis yang cermat dan mempertimbangkan berbagai faktor sebelum mengambil keputusan mengenai kebijakan struktur modal perusahaan. Soal yang kedua yaitu jelaskan kebijakan dividen dan pentingnya kebijakan dividen bagi perusahaan. Kebijakan dividen merujuk pada keputusan yang diambil oleh perusahaan mengenai pembagian laba kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Hal ini melibatkan pertimbangan tentang seberapa besar laba yang akan dibagi kepada pemegang saham dan seberapa besar laba yang akan ditahan sebagai retained earnings. Pentingnya kebijakan dividen bagi perusahaan dapat dilihat dari beberapa aspek berikut. Yang pertama, pengambilan nilai kepada pemegang saham. Yang kedua, kebutuhan modal dan investasi. Yang ketiga, kestabilan keuangan. Yang keempat, sinyal pasar. Namun, penting untuk diingat bahwa kebijakan dividen harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing perusahaan. Tidak ada kebijakan dividen yang satu ukuran cocok untuk semua perusahaan, karena faktor-faktor seperti kebijakan permodalan, pertumbuhan perusahaan, dan kondisi pasar dapat bervariasi. Oleh karena itu, manajer keuangan harus melakukan analisis yang cermat dan mempertimbangkan berbagai faktor sebelum mengambil keputusan mengenai kebijakan dividen perusahaan. Soal yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu jika Anda menjadi manajer keuangan, berdasarkan teori struktur modal, kebijakan struktur modal, apa yang akan Anda pilih untuk perusahaan Anda yang bergerak di bidang manufaktur? Jelaskan mengapa Anda memilih teori tersebut. Sebagai seorang manajer keuangan, keputusan mengenai kebijakan struktur modal perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur haruslah didasarkan pada tujuan perusahaan, kondisi pasar, dan faktor-faktor lain yang relevan. Salah satu teori yang dapat menjadi dasar pemilihan kebijakan struktur modal adalah teori trade-off. Teori trade-off dalam struktur modal mengemukakan bahwa perusahaan harus mencapai keseimbangan antara biaya dan manfaat dalam menggunakan utang versus ekuitas dalam pendanaan mereka. Dalam konteks ini, ada beberapa alasan mengapa saya akan memilih kebijakan struktur modal yang seimbang antara utang dan ekuitas untuk perusahaan manufaktur. Yang pertama, penggunaan utang untuk keunggulan pajak. Yang kedua, fleksibilitas keuangan. Yang ketiga, risiko dan keberlanjutan.
Namun, penting untuk diingat bahwa kebijakan struktur modal yang tepat harus mempertimbangkan faktor-faktor khusus yang berkaitan dengan perusahaan tersebut seperti profil risiko, kemampuan membayar bunga, persyaratan pemegang saham, dan kondisi pasar saat ini. Oleh karena itu, analisis yang cermat dan pertimbangkan mendalam perlu dilakukan sebelum memutuskan kebijakan struktur modal yang paling cocok untuk perusahaan manufaktur. Soal yang selanjutnya, jika Anda menjadi manajer keuangan, jelaskan pertimbangan-pertimbangan yang akan dilakukan sebelum membayar dividen. Teori apa yang akan Anda gunakan? Sebagai seorang manajer keuangan, ada beberapa pertimbangan penting yang harus saya lakukan sebelum memutuskan untuk membayar dividen kepada pemegang saham. Beberapa pertimbangan tersebut termasuk dalam kerangka teori kebijakan dividen, di mana kedua teori utama yang sering digunakan dalam konteks ini adalah teori dividen yang irrelevan dan teori pilihan investasi. Teori dividen yang irrelevan adalah teori ini menyatakan bahwa keputusan pembayaran dividen tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Yang kedua, teori pilihan investasi adalah teori ini berpendapat bahwa pembayaran dividen harus dipertimbangkan berdasarkan peluang investasi yang tersedia untuk perusahaan. Selain itu, terdapat beberapa pertimbangan tambahan yang dapat menjadi relevan dalam pengambilan keputusan pembayaran dividen. Yang pertama, kebutuhan modal. Yang kedua, kebijakan pemegang saham. Yang ketiga, stabilitas keuangan. Setiap perusahaan memiliki keadaan uniknya sendiri, oleh karena itu tidak ada teori satu ukuran cocok untuk semua dalam pengambilan keputusan pembayaran dividen. Sebagai manajer keuangan, saya akan melakukan analisis menyeluruh terhadap faktor-faktor yang telah disebutkan di atas dan mengambil keputusan yang paling sesuai dengan situasi dan tujuan perusahaan. Baik, hanya itu jawaban UAS Manajemen Keuangan 2 yang bisa saya sampaikan, Bu. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.